Orang seperti itu rugi di dunia dan rugi di akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil habibil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Ayyuhal mu'minun, innani usi nafsi al-khati'atal muznibah wa usikum jami'an bi taqwallah wa ahutsukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil hakim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala ar-rasulul habibul mustafa as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang kami doakan, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah, disayang oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dituntun oleh Allah untuk selalu berada di jalan Allah sampai kita menghadap Allah dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Marilah kita mengikhlaskan niat kita agar amal ibadah kita diterima dan diberkahi oleh Allah. Marilah kita membaca salawat, mengucapkan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai zikir termulia kita, zikir utama kita, yang dengannya kita mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, yang dengannya kita mengharapkan cinta dan kasih sayang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Renungan dan himbauan singkat pada Jumat ini tentang kiat untuk lulus dalam semua ujian kehidupan. Kehidupan ini adalah ujian. Kehidupan kita setiap saat adalah ujian. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa yang paling baik amalnya di antara kamu. Ujian ini adalah ujian terhadap iman kita. Kita diuji karena kita beriman. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa mereka dibiarkan sesudah mereka mengucapkan kami beriman kepada Allah, sedang mereka tidak diuji? Semua orang beriman diuji. Semua orang beriman diuji, dan masing-masing diuji sesuai dengan keimanannya. Dalam satu penggalan hadis yang panjang yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yubtalar rajulu ala hasabi dini. Setiap orang diuji sesuai dengan kadar imannya. Fa in kana fi dinihi salaba zida fil bala. Kalau imannya kuat, ditambah ujiannya. Kalau imannya kuat, ditambah ujiannya.
Ujian keimanan dalam kehidupan ini terbagi dua, yaitu ujian musibah dan ujian nikmat, ujian keburukan dan ujian kebaikan, ujian kemudahan dan ujian kesulitan. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan hal ini di dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua jiwa pasti merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami senantiasa menguji kamu, dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, dan hanya kepada kamilah, kepada Allah kamu dikembalikan. Kenyataan manusia dalam menjalani ujian hidup, banyak yang lulus dalam ujian musibah dan tidak lulus dalam ujian nikmat. Banyak yang lulus dalam ujian kemiskinan tapi tidak lulus dalam ujian kekayaan. Banyak yang lulus dalam ujian penyakit tapi tidak lulus dalam ujian kesehatan. Sebaliknya, ada juga yang lulus dalam ujian nikmat tapi tidak lulus dalam ujian musibah. Ada yang lulus dalam ujian kebaikan tapi tidak lulus dalam ujian keburukan. Inilah yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Sebagian manusia ada yang beribadah kepada Allah seperti berada di tepian, seperti berada di tepi tebing, di tepi jurang. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia tenang beribadah kepada Allah. Dia dapatkan nikmat, dia tenang beribadah kepada Allah. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi kalau dia dapat musibah, dia dapat kesulitan, dia dapat keburukan, inqalaba ala wajhi. Dia berpaling atas mukanya. Dia tinggalkan ibadahnya, dia tinggalkan amalnya ketika dia mendapatkan ujian musibah, ujian keburukan. Khasirat dunya wal akhirah. Orang seperti itu rugi di dunia dan rugi di akhirat. Wa dzalika huwal khusranul mubin, dan itulah kerugian yang nyata. Sebaliknya, ada juga yang lulus dalam ujian musibah tapi tidak lulus dalam ujian nikmat. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan hal itu di dalam firman-Nya di surah Fussilat ayat 51. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Kalau kami memberikan nikmat kepada manusia, dia berpaling. Kalau kami memberikan nikmat kepada manusia, dia berpaling. Sebagian orang kalau dikasih kekayaan, dia berpaling. Dia tinggalkan amal, dia tinggalkan ibadah, dia takabur, rusak akhlaknya, dia bakhil, dia kikir. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, wa idza massahu syarru fadhu du'ain arid. Akan tetapi kalau dia mendapatkan musibah, dia mendapatkan penyakit, dia mendapatkan kecelakaan, dia mendapatkan kemiskinan, tiba-tiba dia berdoa yang panjang, tiba-tiba dia khusyuk, tiba-tiba dia rajin ibadah setelah mendapatkan musibah. Tidak lulus dalam ujian kenikmatan, tidak lulus dalam ujian kenikmatan. Kita mesti berusaha agar selalu lulus dalam ujian-ujian hidup. Kita mesti berusaha agar selalu lulus dalam semua ujian yang kita hadapi.
Kita semua diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Orang soleh diuji dengan kesalehannya. Orang yang tidak soleh diuji dengan ketidaksolehannya. Orang berilmu diuji dengan ilmunya. Orang yang tidak berilmu diuji dengan keadaannya yang kurang ilmu. Orang berpangkat diuji dengan pangkatnya. Pejabat diuji dengan jabatannya. Dan orang yang tidak berpangkat, bukan pejabat, diuji dengan kondisinya yang tidak berpangkat. Orang kaya diuji dengan kekayaannya. Orang miskin diuji dengan kemiskinannya. Kita semua diuji oleh Allah. Orang sehat diuji dengan kesehatannya. Orang sakit diuji dengan penyakitnya. Orang selamat dalam perjalanan diuji dengan keselamatannya. Orang yang mendapatkan kecelakaan diuji dengan kecelakaannya. Orang yang berkeluarga diuji dengan rumah tangganya. Orang yang belum berkeluarga diuji dengan kondisinya belum mendapatkan jodoh. Suami diuji dengan istrinya. Istri diuji dengan suaminya. Orang bercerai diuji dengan perceraiannya. Orang tua diuji dengan anak-anaknya. Putra-putri diuji dengan orang tuanya. Orang bersaudara diuji dengan saudara-saudaranya sendiri. Orang bertetangga diuji dengan tetangganya. Kita semua diuji. Kita semua diuji oleh Allah. Dan senantiasa diuji oleh Allah. Ujian keimanan kita. Kita diuji oleh Allah dengan rumah, dengan perabot, dengan kendaraan, aset-aset yang kita miliki. Kita diuji oleh Allah. Kita diuji oleh Allah dengan handphone. Kita diuji oleh Allah dengan handphone. Kita diuji oleh Allah dimanapun kita berada. Kita diuji oleh Allah siang dan malam. Kita diuji oleh Allah pagi, siang, sore, malam. Diuji oleh Allah setiap saat. Apakah kita bersyukur dan sabar? Apakah kita bersyukur dan sabar? Karena itu kita mesti memiliki kedua-duanya. Kita mesti selalu syukur ketika mendapatkan nikmat, dan kita mesti sabar ketika mendapatkan musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Muslim, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh unik, istimewa keadaan orang yang beriman. Kullu amrihi lahu khair. Semua urusannya baik baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakar. Kalau mendapatkan nikmat dia bersyukur. Wa in fakana khairallah. Maka syukurnya itu membuat kehidupannya baik baginya. Wa in asabathu darra'u sabar. Kalau dia mendapatkan musibah dia sabar, fakana khairallah, lalu dengan kesabarannya kehidupannya baik baginya. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa menambahkan hidayahnya kepada kita untuk kita selalu syukur, selalu sabar dalam kehidupan ini, selalu dituntun, dipilih, dimuliakan oleh Allah untuk selalu lulus dalam ujian-ujian kehidupan yang tidak berakhir kecuali dengan berakhirnya kehidupan kita di dunia ini. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita husnul khatimah dan jannatul firdaus. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syani wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil habibil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Para jamaah yang kami doakan semoga semua masuk syurga. Untuk selalu syukur, selalu sabar, kita mesti selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Tidak ada syukur tanpa hidayah. Allah menjelaskan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Sedikit
sedikit orang yang bersyukur. Semoga Allah memasukkan kita pada golongan yang sedikit ini. Yang sedikit ini mendapatkan hidayah dari Allah. Untuk mendapatkan hidayah, menjaga hidayah, mendapatkan tambahan hidayah, bisa istiqamah di jalan Allah, kita mesti selalu belajar. Belajar tiada henti. Kita selalu butuh nasihat. Orang beriman senang dengan nasihat. Orang beriman mendapatkan manfaat dari nasihat. Orang beriman mendapatkan manfaat dari nasihat. Senang nasihat, cinta nasihat, mencari nasihat, menambah ilmu, tafakkur, merenungkan, menguatkan iman, menguatkan keyakinan, melakukan amal-amal hati, menyucikan hati, selalu fokus pada syukur sabar dalam kehidupan ini. Insya Allah, Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita untuk istiqamah di jalannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladhi idza du'ita bihi ajabta wa idza su'ilta bihi a'tait. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghits. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم فاستجب دعاءنا يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allahumma amin. Sallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqimis shalah. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.